Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada sesi yang ke-7 ini kita akan membahas sejarah beliau dari sejak lahir hingga bi'tsah. Bi'tsah itu artinya adalah pengangkatan beliau sebagai Rasul di usia 40 tahun. Sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW di tahun Gajah, dan setelah melahirkan putranya itu, Sayyidah Aminah punya masalah dengan air susunya yang kering, dan untuk itu ia mencari orang yang bisa menyusui anaknya. Awalnya bayi yang diberi nama Muhammad itu disusui oleh Thuwaibah, budak dari Abu Lahab, yaitu paman Nabi sendiri. Akan tetapi Abu Lahab marah dan melarang budaknya menyusui Muhammad. Kemudian datanglah Halimah dari Bani Sa'ad, dan Muhammad pun dibawa oleh Halimah ke kampungnya untuk disusui sampai usia 2 tahun. Nah, selama 2 tahun masa menyusui itu, setiap berapa saat, yaitu 2 atau 3 bulan sekali, bayi Muhammad dibawa oleh Halimah ke Mekah untuk bertemu dengan ibunya. Setelah berusia 2 tahun, Muhammad diberikan kembali kepada Sayyidah Aminah. Akan tetapi saat itu para pendeta Yahudi mencari-cari bayi Muhammad yang akan mereka culik dan akan mereka besarkan dalam lingkungan Yahudi, dididik dengan tradisi Yahudi. Nah, menyadari adanya bahaya tersebut, Abdul Muthalib memerintahkan Muhammad untuk dikembalikan kepada Halimah agar tersembunyi dari bahaya penculikan. Maka setelah beberapa bulan berada di Mekah, Muhammad kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dan diasuh oleh Halimah. Muhammad berada di sana sampai usia sekitar 5 tahun. Nah, di usia menjelang 6 tahun, Muhammad diajak serta ibunya ke Madinah, ya, setelah dikembalikan oleh Aminah kepada ibunya, yaitu oleh Halimah kepada ibunya, yaitu Aminah, oleh ibunya Siti Aminah, Rasulullah diajak ke Madinah pertama untuk menengok keluarga besar dari Sayyidah Aminah. Kita ketahui bahwa Sayyidah Aminah itu punya keluarga besar, orang tuanya sendiri, Sayyidah Aminah sendiri orang Madinah, dan beliau pindah ke Mekah itu setelah menikah dengan Abdullah, ya. Dan itu yang pertama. Yang kemudian tujuan yang kedua adalah berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa Abdullah meninggal di Madinah. Meninggal di Madinah itu setelah dia dalam perjalanan pulang dari Syam dalam perjalanan dagang, kemudian ketika balik lagi dalam perjalanan singgah di Madinah, dan di Madinah itulah Abdullah meninggal dunia. Ketika berada di Madinah itulah Sayyidah Aminah jatuh sakit. Nah, ternyata jatuh sakit juga ketika berada di Madinah. Diceritakan bahwa pada saat itu ada sebagian mengatakan jatuh sakitnya karena sedang ada wabah, ada sebagian lagi karena memang cuaca saat itu di Madinah sangat buruk, ada angin yang membawa debu dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita seperti itu. Karena itulah maka Sayyidah Aminah jatuh sakit di Madinah. Karena sakitnya Sayyidah Aminah itu, rombongan Rasulullah yang tadinya mau hanya beberapa saat saja berada di Madinah, mereka harus menunggu dulu sampai Sayyidah Aminah agak baikan, gitu. Jadi rombongan Muhammad itu tertahan selama beberapa bulan, ya, sampai menunggu sampai Sayyidah Aminah sembuh. Di saat mulai agak membaik, rombongan Muhammad kembali ke Madinah. Tapi ternyata dalam perjalanan pulang di sebuah kawasan bernama Abwa yang jaraknya itu 229 km dari Madinah. Jadi kurang lebih Abwa ini tepat di antara Madinah dengan Mekah. Karena jarak Madinah dengan Mekah itu sekitar 450 atau 460 km. Sedangkan Abwa ini ada di 229 km dari Madinah. Kurang lebih sama juga dengan dari jarak Abwa ke Mekah. Nah, di kawasan itulah Sayyidah Aminah kembali jatuh sakit hingga meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Sampai sekarang makamnya masih ada di sana. Tapi tentu saja kita akan melihat bagaimana makamnya dalam kondisi yang sangat
memprihatinkan ya, dalam keadaan tidak terawat karena ada kebijakan dari penguasa Arab Saudi untuk memperlakukan makam-makam secara umum. Makam-makam di Arab Saudi itu memang dalam kondisi semacam ini, termasuk yang bisa kita temukan pada kondisi makam Sayyidah Aminah, yaitu ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 6 tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim piatu. Nah, ini kalau kita berbicara tentang bagaimana perjalanan hidup yang dialami oleh manusia-manusia mulia, kita seringkali menemukan bahwa orang-orang mulia itu ditempa oleh situasi yang sangat berat. Rasulullah sudah lahir dalam keadaan yatim karena ditinggal oleh bapaknya ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Nah, ketika usianya 6 tahun itu Rasulullah sudah menjadi anak yatim piatu karena ditinggal juga oleh ibunya di usia tersebut. Nah, di usia 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Saat Rasulullah berusia 9 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Abdul Muthalib lalu berwasiat agar anak ketiganya, yaitu Abu Thalib, menjadi ayah asuh bagi Rasulullah. Maka sejak saat itu Rasulullah tinggal di rumah Abu Thalib. Saat berusia 12 tahun, Muhammad diajak serta oleh pamannya melakukan perjalanan dagang ke Syam. Selama dalam perjalanan, banyak keanehan yang mengiringi rombongan dagang tersebut. Ada riwayat-riwayat yang sangat terkenal saat itu menceritakan bagaimana para rombongan yang rombongan kafilah dagang yang ada bersama, yang di sananya Rasulullah dan juga pamannya Abu Thalib itu ada, itu mereka menceritakan peristiwa-peristiwa aneh tersebut. Peristiwa tersebut misalnya merunduknya pohon-pohon di sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan tersebut sebenarnya ya. Kemudian ada batu-batu yang menyingkir dan seperti mengeluarkan suara gitu, seperti menyampaikan salam. Dan salam itu ditujukan kepada Rasulullah gitu, yang saat itu usianya 12 tahun kan ya. Serta ada awan yang terus memayungi kafilah dagang, sehingga kafilah dagang itu merasa lebih nyaman dalam perjalanan karena tidak langsung terkena terik matahari saat mereka melakukan perjalanan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada kafilah dagang yang dalam perjalanannya terus dipayungi oleh awan, tidak terkena oleh sinar matahari secara langsung di siang hari yang terik. Nah, semua anggota rombongan terus membicarakan banyak keanehan tersebut tanpa mereka tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ketika rombongan dagang tiba di sebuah kota, sudah di daerah kawasan Syam tapi belum sampai ke Damaskus ya, karena tujuan dari Rasulullah dan juga para kafilah dagang itu adalah menuju ke kota Damaskus. Nah, tiba di kota Bushro yang jaraknya masih 137 km lagi di sebelah selatan Damaskus. Mereka dijamu oleh pendeta Kristen bernama Bahira. Sebagian menyebutnya Buhaira. Di tempat itulah Bahira menunjukkan catatan di dalam kitab Injil yang ia punyai tentang ciri-ciri kenabian, yang ternyata semuanya cocok dengan apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Buhaira sendiri diceritakan mulai tertarik untuk mengundang Abu Thalib dan keponakannya yaitu Muhammad ke ke gereja untuk akhirnya ditunjukkan isi dari kitab Injil tersebut yang bercerita tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Itu tertarik karena awalnya dia melihat adanya tanda-tanda di kejauhan ada awan yang terus bergerak gitu. Nah, ketika dia melihat dari gereja di siang hari, tiba-tiba saja dia melihat ada awan yang terus bergerak dan makin mendekati kawasan Bushro tersebut. Nah, Buhaira kemudian teringat kepada apa yang ada di dalam kitab Injil, dan dia juga teringat kepada peristiwa 12 tahun sebelumnya ketika dia menyaksikan banyak sekali bintang jatuh yang disebut juga di dalam kitab Injil tersebut sebagai ciri-ciri telah lahirnya seorang nabi terakhir.
dan kemudian ketika dia melihat ada awan yang bergerak mengikuti yang bergerak dan makin mendekati kota Busra, maka dia makin yakin bahwa yang datang itu di dalamnya ada anak berusia sekitar 12 tahun yang dia adalah seorang nabi. Dan ketika bertemu, maka Buhairah pun menanyakan kepada Abu Thalib sebagai pengasuh, sebagai wali dari anak tersebut, tentang apa yang terjadi dengan Rasulullah, kapan lahirnya, bagaimana gitu dia lahir, bagaimana ayahnya, karena di dalam kitab tersebut juga diceritakan tentang bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan yatim. Dan kemudian diceritakan juga tentang ciri-ciri fisiknya, yaitu adanya tanda di antara kedua pundaknya, tepat di kedua pundaknya itu ada tanda kemerahan, disebutkan di dalam kitab tersebut. Dan setelah dilihat memang betul bahwa Rasulullah memiliki ciri tersebut, maka Buhairah pun yakin. Dan setelah itu, setelah meyakinkan Abu Thalib bahwa Muhammad adalah seorang nabi, Buhairah menyarankan agar rombongan agar Rasulullah dan Abu Thalib mengurungkan niatnya melanjutkan perjalanan ke Syam dan diminta untuk kembali. Karena kata Buhairah ada bahaya yang mengintai Rasulullah. Nah, karena itulah maka dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa saat itu juga Abu Thalib dan Rasulullah dan sebagian kecil dari rombongan tersebut memisahkan diri dan akhirnya pulang ke Mekah. Sebagian mengatakan terus melakukan perjalanan ke Syam, ke Damaskus, dan akhirnya kembali lagi ke Mekah. Nah, setelah makin dewasa, Rasulullah semakin sering terlibat dalam urusan perniagaan. Saat musim perjalanan dagang tiba, beliau mulai melakukan perjalanan dagang ke Syam dan juga ke Yaman. Nah, ini terrekam di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi untuk perjalanan anugerah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan fisyita di musim dingin, was-shaif dan juga di musim panas. Syita artinya musim dingin, dan artinya itu kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan di dua musim tersebut. Ketika musim dingin tiba, mereka akan pergi ke tempat yang cuacanya lebih hangat, dan karena itu mereka melakukan perjalanan ke arah selatan menuju ke Yaman. Sementara di masa Shaif, di masa musim panas, mereka melakukan perjalanan sambil menelusuri kawasan-kawasan yang lebih dingin, dan untuk itu mereka pergi ke kawasan utara, yaitu ke daerah Syam. Nah, salah seorang saudagar kaya Mekah bernama Siti Khadijah sering menyuruh Muhammad untuk membawakan barang dagangannya, dan Khadijah sangat terpesona dengan perilaku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menikah saat Rasulullah berusia 25 tahun. Nah, kalau usia menikah Rasulullah yang berada di angka 25 tahun, bagaimana dengan usia Siti Khadijah? Nah, hampir semua sejarawan Ahlus Sunnah bersepakat bahwa usia Siti Khadijah saat menikah adalah 40 tahun. Tapi pendapat berbeda itu disampaikan oleh sejarawan Syiah yang meyakini bahwa usia Khadijah saat itu sekitar 29 tahun saja. Jadi betul bahwa Khadijah lebih tua usianya dibandingkan dengan Rasulullah, tapi tidak sampai 15 tahun selisihnya, hanya 4 tahun saja. Kenapa orang-orang Syiah memiliki keyakinan tersebut? Mereka mengajukan bukti dari tahun kelahiran Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu adalah putri dari Rasulullah, hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah ya. Nah, itu di dalam sejarah kan semua sepakat bahwa Sayyidah Fatimah itu lahir di tahun kelima setelah bi'tsah, atau saat pernikahan Rasulullah dan Khadijah memasuki tahun ke-20. Itu kan ya, Rasulullah kan menikah di usia 25 tahun. Nah, punya anak bernama Sayyidah Fatimah itu di usia 45 tahun. Berarti memasuki tahun ke-20. Nah, jika usia Khadijah saat menikah dengan Rasulullah itu adalah 40 tahun, maka logikanya kan gitu ya, saat melahirkan Fatimah, usia Sayyidah Khadijah itu adalah 60 tahun. Nah, usia 60 tahun punya anak itu adalah usia yang hampir mustahil bisa hamil, karena sudah mengalami menopause.
Mungkin ada yang mengatakan gitu, kalaupun ada perkecualian kan ada orang-orang yang bisa melahirkan di usia yang seperti itu. Itu seandainya pun benar ada perkecualian yang terjadi, maka pastilah akan dianggap fenomena ajaib dan akan diceritakan secara khusus di dalam sejarah. Nah, faktanya sampai sekarang sejarah tidak ada yang menceritakan hal yang aneh dari sisi ini. Mereka mencatat bahwa kelahiran Sayyidah Fatimah itu sebagai kelahiran yang normal dan biasa-biasa saja. Jadi yang paling mungkin adalah bahwa Sayyidah Khadijah itu melahirkan Sayyidah Fatimah di usia sekitar 49 tahun sebelum beliau memasuki masa menopause. Dan itu artinya 20 tahun sebelumnya dari 49 tahun, itu artinya usia Sayyidah Khadijah ketika menikah adalah 29 tahun. Wallahu a'lam. Nah, di usia 35 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa pemugaran Ka'bah. Saat Ka'bah selesai dipugar, terjadi perselisihan di antara pemuka suku Quraisy terkait dengan siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Ketika terjadi deadlock terkait dengan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya itu, salah seorang pemuka suku mengusulkan agar kehormatan tersebut diberikan kepada siapa saja yang pertama kali datang ke Ka'bah. Dan semua menyetujui pendapat tersebut. Ketika mereka tunggu-tunggu, ternyata yang datang itu adalah Rasulullah. Yang pertama kali datang itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan Rasulullah saat itu adalah menggelar kain serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di atas kain. Kemudian Rasulullah meminta kepada semua kepala suku untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Jadi semua diminta untuk memegangi ujung dari serban yang digelar oleh Rasulullah tersebut. Nah, hingga batu itu diletakkan oleh Rasulullah sendiri ke tempatnya setelah mereka sama-sama menggotongnya dari satu tempat ke tempat yang terdekat ke tempatnya Hajarul Aswad itu. Atas dasar peristiwa itu dan juga atas beberapa peristiwa sebelumnya, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah SAW sering menyepi atau berkhalwat, bertahannuts di pegunungan di sekitar Makkah. Tempat yang paling sering dikunjungi Rasulullah adalah Jabal Nur. Hal itu dilakukan Rasulullah terkadang sampai sebulan penuh. Rasulullah berkhalwat untuk melakukan perenungan atas berbagai masalah sosial di Makkah. Di tempat khalwatnya itulah yang salah satu guanya bernama Gua Hira, sampai sekarang masih ada. Kondisinya masih sama seperti yang dulu. Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah. Versi lain menyatakan bahwa peristiwa Bi'tsah itu terjadi tanggal 27 Rajab. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi ditandai turunnya wahyu yang pertama, yaitu Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul aliyul azim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.